Oke, selamat malam dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya dimanapun saat ini Anda berada, baik yang di Indonesia maupun di luar Indonesia. Mudah-mudahan malam hari ini sehat semuanya, bisa mengikuti kelas malam hari ini dengan baik dan menambah wawasan kita khususnya di dalam trading. Mudah-mudahan nanti akan ada manfaatnya. Baik, pada malam hari ini saya akan langsung pada materi, tidak perlu panjang lebar karena ini sudah masuk di hari keempat. Sudah banyak kita sampaikan kemarin terkait dengan mindset, kemudian ada bagaimana menentukan dan membuat sistem trading, kemudian bagaimana mengendalikan psikologinya. Kita sudah bahas semuanya, kita bahas sama-sama dan kita sudah lalui. Mudah-mudahan hari ini teman-teman juga bisa memahami dari mulai awal sampai hari ini. Kemudian tadi malam sudah kita bahas mulai teknikalnya, yaitu terkait dengan candlestick, bagaimana cara membaca candlestick yang benar, kemudian bagaimana membaca atau apa saja yang harus kita kenali ketika membaca price action. Kita sudah bahas, masing-masing kita juga sudah bahas, tinggal kita pengembangan, tinggal kita nanti memperdalam baik itu di pengembangannya maupun di latihannya. Semuanya tidak ada gunanya ketika teman-teman hanya mendengarkan, hanya menghayati dan tentu menghafal seperti itu. Tidak ada gunanya sebelum teman-teman mempraktekkan nanti. Ya, untuk bisa mempraktekkan tentu harus dengan akun atau dengan account yang sudah tersedia. Boleh dengan akun demo atau akun send mungkin, atau akun mikro, atau bahkan yang duitnya sudah banyak pakai akun standar. Semuanya nanti harus mencoba dan memperbanyak latihan, atau bahasa saya adalah mengeksplor kemampuan sebanyak-banyaknya dengan teknik dan ilmu yang sudah kita berikan. Dicoba diterapkan satu persatu. Apa yang diterapkan? Ya tentu mulai dari candlestick, bagaimana cara membaca candlestick, kemudian bagaimana membaca price action secara keseluruhan, kemudian bagaimana membaca support dan resistennya, ya kemudian bagaimana mengenali potensi-potensi yang nanti akan ditimbulkan. Ya, malam hari ini kita akan membahas tentang masih di teknikal. Ya, ini yang masuk masih belum selesai. Masih ada waktu beberapa menit sambil menunggu teman-teman. Kita tetap jalan. Kita akan masih membahas seputar teknikal. Kali ini kita perdalam adalah tren. Tren di sini ada tren mayor, ada tren minor. Tren mayor ini adalah tren utama, tren besarnya. Nah, tren minor ini adalah tren kecil atau tren yang terdekat, ya, atau terdekat dari running. Mana yang paling penting? Semuanya penting, tetapi tentu nanti melihat kondisi. Ya, melihat kondisi. Kalau saya cenderung tetap mengikuti tren minor dengan tidak mengabaikan tren mayornya. Contoh tren panjang begini, kemudian tren minornya begini. Mana yang saya gunakan? Karena teknik trading saya adalah sniper, bermain dengan jangka pendek, maka yang saya gunakan tentu yang minor. Kemudian ketika sudah mulai ada sinyal petunjuk naik, maka saya gunakan tren mayor sebagai meteran utama, kemudian tren minornya ya untuk membaca kondisi real yang ada. Sehingga teman-teman tidak boleh hanya satu pandangan. Pandangan harus dijabarkan lebih luas. Ya. Ini ada tren mayor, ada tren minor. Kemudian ketika kita membaca tren, ya, ketika kita membaca tren, ini adalah tren naik, ya. Ketika kita membaca tren,
maka jangan lupa nanti di sana. Jangan terlena dengan tren. Karena ketika ada tren, nanti selalu ada sentimen yang masuk, pasti ada nanti namanya koreksi. Waspada dengan koreksi. Ketika koreksi, apalagi di emas ya, di XAU, ini bisa panjang. Koreksi ini bisa mencapai ribuan pip. Padahal ini koreksi. Maka yang kita amati tetap tren minor, kemudian tidak mengabaikan tren mayornya. Kondisinya seperti apa turunnya, ya kita nanti akan pelajari satu persatu. Kemudian teman-teman juga harus tahu potensi pergerakan ini akan lanjut turun atau hanya sementara. Maka harus tahu yang namanya retrace atau retracement. Ya, retrace atau retracement bahasanya adalah koreksi. Paling gampang adalah koreksi. Ya, sehingga ketika tren panjang seolah-olah mau turun, padahal di sana retrace atau koreksi. Nah, untuk mengetahui apakah itu akan lanjut atau tidak, maka harus mengetahui titik support dan resisten. Ya, titik support dan resisten termasuk nanti harus mampu menggabungkan beberapa candle. Sehingga ketemu ya, retrace ini rata-rata kurang dari 50%. 50% apa? 50% dari kekuatan utama. Kekuatan utama candle. Jadi kekuatan utama candle ini tidak terbatas pada satu candle. Ini bisa beberapa candle yang kalau kita gabungkan menjadi kekuatan yang besar. Ya, contohnya seperti apa? Saya akan ngambil contoh biar nanti ada pembelajaran. Saya akan berikan contohnya ya. Ini adalah sideways, kondisi-kondisi market yang bergerak datar, ini namanya sideways. Atau bahasanya adalah konsolidasi. Kemarin sudah kita bahas ada trend up, trend down, ada konsolidasi. Ya, sehingga harus memahami ketika kondisi sideways bagaimana, ketika kondisi trend bagaimana. Nah, ketika konsolidasi kemudian breakout di sana sehingga dominan buyer mendominasi. Setelah naik ya mungkin teman-teman harus ingat ada namanya support dan resisten. Ketika naik perhatikan di sebelah kiri, cari titik yang pernah dilalui. Ya, biasanya di sana bisa berupa rejeksi, bisa berupa ekor atau bisa berupa sudut. Ya, artinya ketika naik ditolak ke bawah. Maka yang kita gunakan yang terdekat adalah ini. Kemudian ketika ini sudah dilewati maka baru di sini. Kemudian kita coba dengan garis. Ya, kita coba dengan garis. Ya, ini ketika kita melihat ketika marketnya bergerak naik ke atas, bergerak naik kuat ya. Perhatikan selalu waspada, perhatikan. Yang pertama kita perhatikan tentu karakteristik dari candlestick, karena karakteristik dari candlestick per candle itu memberikan informasi. Ya, apakah ada penolakan, bodinya bagaimana, ekornya bagaimana, perbandingannya bagaimana. Ya, kemarin sudah kita bahas. Terlepas dari karakteristik candlestick, kita juga harus memperhatikan yang namanya support dan resisten. Support dan resisten di mana harga itu pernah dicetak di harga tinggi dan rendahnya. Ya, kalau kita melihat di sini ada penolakan, ada dua penolakan, maka kita bisa ambil tengah-tengahnya yang kena dua-duanya di sana. Oke, ini adalah resisten yang rasional dan terdekat. Kenapa tidak ambil yang bawah? Karena yang bawah ini sudah di breakout. Kemudian perhatikan ketika dia bergerak naik, ya.
Perhatikan pergerakan demi pergerakan didominasi oleh buyer. Ekor berada di bawah, artinya tekanan ke atas makin kuat. Kemudian ketika sudah melewati area resisten, ya ini area resisten tadi, dia breakout tapi kecil. Ya, sekali lagi ketika breakout, kemudian dilihat bagaimana terbentuknya di sana, breakout tapi masih kecil karena yang di atasnya masih ada ekor. Maka ini belum kita kategorikan sebagai breakout, apalagi belum ada petunjuk mau berbalik. Artinya tidak ada seller yang kuat di sana. Ketika berada di area resisten, kemarin sudah kita sampaikan, maka hati-hati di situ, jangan ambil peluang, jangan ambil resiko di sana. Lebih baik menunggu breakout kuat atau sebaliknya, menunggu ada sinyal petunjuk turun atau berbalik. Selalu yang kita perhatikan selain karakteristik candlestick, maka perhatikan di sana ada area resisten kalau di atas. Ya, maka ketika ini sudah naik, ya, kemudian diuji lagi di area resisten kuat di sana. Ini ada resisten kuat. Ya, resisten kuat di sana. Kita tunggu apakah nanti breakout atau tidak. Ya, karena ini berada di atas betul-betul sudah kuat naiknya. Demi kehati-hatian, sekali lagi berada di area support atau resisten, maka lebih baik menunggu. Ya, ketika sudah menyentuh area resisten, nih sudah menyentuh area resisten, yang kita pikirkan adalah selesainya candle. Begitu selesai candle, maka segera pelajari candle yang terbentuk. Bagaimana cara mempelajari? Kemarin sudah kita sampaikan, perhatikan bodinya, ukuran bodinya, kemudian ekornya, kemudian perbandingan bodi dan ekor, kemudian posisi. Sekarang kita baca dan kita lihat bodi yang terakhir yang tercetak warna hijau ini kecil, ekornya panjang, berada di ujung tren atas atau berada di area resisten. Kemudian penolakannya di atas atau ekornya panjang di atas, mengindikasikan bahwa buyer sudah mulai lemah di sana. Kemudian seller mulai muncul di sana, mulai menekan buyer. Bagaimana kita bisa melihat? Karena ini tadi awalnya naik sampai di puncak, begitu menyentuh dan berada di area resisten, ditolak oleh buyer, oleh seller. Sehingga ketika ditutup candle berada di bawah garis harga resisten, kemudian ekornya panjang. Sehingga kalau kita rasiokan, penolakan seller kuat sekali di sana. Ini baru sinyal awal. Sehingga ini sebenarnya kalau kita jeli melihatnya, ini kita bisa menemukan peluang di sana. Yang pertama, area resisten. Di area resisten, tidak di breakout. Ada sinyal seller yang muncul di sana karena ini penolakan selnya kuat sekali. Artinya peluang seller sudah mulai muncul, tetapi belum wujud, baru muncul petunjuknya. Dari mana? Dari penolakan. Kemudian diperkuat di area resisten, tidak breakout. Karena ini baru petunjuk, maka membutuhkan wujudnya atau membutuhkan tentu eksistensi dari seller itu sendiri. Ya, kita kondisi seperti ini tidak boleh spekulasi, harus menunggu petunjuk selanjutnya. Petunjuk apa? Iya, petunjuk apakah nanti dia kuat breakout atau sebaliknya dia tidak mampu breakout. Ternyata mencoba untuk naik lagi, ini tidak mampu di sana. Ya, kemudian ditolak oleh seller, kemudian kuat sekali sampai di bawah ditolak buyer tapi tidak panjang. Maka ketika merah ini terbentuk selesai, segera mungkin kita mengevaluasi, mengidentifikasi
candle yang terbentuk itu seperti apa. Kita baca karakteristiknya. Dari bodi ukurannya panjang, dari sumbu atau ekornya kecil-kecil, artinya tidak ada penolakan yang berarti di sana. Artinya dari sumbu, dari terbentuk candle ketemu seller kuat di sana. Yang pertama tadi sinyal petunjuknya muncul, ini sebagai sinyal wujudnya kuat sekali. Maka kita bisa ambil peluang di sana. Kita ambil peluang di candle berikutnya di sini. Ya, kita bisa entry sell di sana. Ya, tentu dengan target yang terukur. Target terukur itu kalau kita 100 pip ya silahkan ambil 100 pip. Kalau misalkan 200 kuat ya silakan 200. Tapi standar kita adalah 100 pip. 100 pip dimaksud itu bukan dipotong dengan spreadnya, bukan. Artinya murni. Sehingga kalau spreadnya 80 berarti 180 di sana. Ini 180, tapi ini sudah 400 lebih. Artinya sudah berlebih. Satu peluang sudah kita dapatkan. Maka jangan terlalu buru-buru. Ya, banyak di antara kita tidak membaca karakteristiknya. Yang dilihat adalah candle yang bergerak itu panjang, kuat. Begitu candlenya panjang itu sudah demam di sana. Wah, ini mau turun, ikut sell. Ternyata begitu ikut sell naik. Maka pelajari baik-baik karakteristiknya, support resistennya. Ketika sudah mulai lemah, perhatikan. Ketika sudah mulai lemah, ini adalah sinyal seller sudah mulai lemah dan bingung, kan berada di tengah-tengah, ya, bodinya kecil, ekor sumbu atas bawahnya sama. Ini mengindikasikan market bingung, maka tidak boleh kita juga spekulasi, menunggu petunjuk selanjutnya. Ya, petunjuk selanjutnya seperti apa? Kita lihat seperti ini. Ini muncul candle warna hijau, ada sumbu di bawah. Artinya penolakan buyer kuat di sana. Penolakan buyer kuat di sana. Kalau ini kita jadikan rujukan, maka masih kurang. Kita butuh satu konfirmasi warna hijau lagi. Ketika muncul warna merah, maka batal mindset untuk kita ambil posisi naik. Kita tunggu sampai betul-betul naiknya kuat. Baru setelah naik kuat, sudah memakan semuanya. Nah, di sini baru kita bisa entry buy. Kenapa dari bentuk candle ini kita bisa lihat bodinya panjang, hijau, penolakannya kecil. Maka kita bisa ambil atau kita bisa entry buy di sini. Ya, targetnya menyesuaikan. Ini 196 tercapai kalau cuma 100 pip saja. Oke, ini adalah membaca karakteristik candlestick kemudian digabungkan dengan yang namanya support resisten. Nah, sekarang kita membaca retrace tadi. Perhatikan ketika naik, ya, ketika naik, kemudian perhatikan ini turunnya. Nah, ketika naik ini turun. Nah, untuk mengetahui apakah ini akan lanjut atau tidak, maka harus diuji apakah ini di kategori retracement atau koreksi, atau bahkan nanti bisa menjadi reversal atau pembalikan tren dari naik menjadi turun. Retrace itu ketika dia berbaliknya atau koreksinya 50% atau kurang dari 50%. Dari mana? Dari kekuatan besar sebelumnya ini. Ya, ini kita gabungkan kekuatan buyer menjadi satu kekuatan utuh begini. Sehingga ketika dia turun nanti kita lihat sejauh mana dia turunnya. Kalau hanya masih 50% atau masih di bawah 50%, maka masih di kategori retrace, koreksi. Dia akan berpeluang untuk kembali ke tren utama. Ya. Ini masih separuh, bahkan tidak sampai separuh. Ya, maka ketika sudah mulai ada penolakan, kita lihat, kita perhatikan candle dan ekornya mulai menuju ke atas. Ya, perhatikan di sana. Ya, candlenya sudah mulai
naik ke atas. Walaupun merah tetapi sudah bawahnya tidak bisa menembus rejeksi yang bawah, ya, yang merah tidak bisa menembus di sana. Kemudian untuk meyakinkan naik harus ada buyer yang kuat, baru kita bisa entry buy tadi. Maka yang terjadi atau yang kita bisa lukis seperti ini, kan? Naik, turun, ya kita uji di area retrace di sana. Ya, anggap saja ini separuhnya, ini retrace-nya. Ketika dia breakout kuat, maka hati-hati, lebih kita fokus ke sell nanti kalau dia kuat, atau mungkin 75% dari body merah, body hijau ini. Kalau cuma separuh atau separuh lebih dikit, kemudian dia memantul, maka ikuti pantulannya. Ini namanya retrace, artinya koreksi yang bersifat sementara, kemudian nanti dia akan kembali ke tren utama. Nah, demikian juga berikutnya, ini naik kemudian turun lagi. Nah, untuk mengetahui apakah dia kuat atau tidak, kita uji lagi. Kita uji lagi kekuatan buyer sampai di sini. Kemudian kita lihat pergerakannya. Yang dilihat bukan ekornya, tapi bodinya. Yang merah ini kalau kita ukur bodinya sampai di sini, ini adalah merah. Sehingga seperti hanya pertarungan candle hijau melawan candle merah, ini masih dominan hijau. Maka ini bisa kita tarik atau kita jadikan titik tengah untuk area uji, ya. Nanti apakah dia breakout atau tidak. Ketika di area ini dia memantul, maka ini adalah retracement, sehingga kita fokus lagi ke buy. Bukan berarti ketika teman-teman ini sudah mulai warna merah kebingungan, wah ini sudah berganti, sehingga di cut loss, sudah ordernya sudah buy, ini melihat berjajar merah begini, dianggap mau lanjut turun, padahal ini sebagai retrace, hanya separuh saja dia bergerak. Nah, di sini teman-teman harus jeli. Jadi untuk membaca karakteristik candlestick tidak hanya satu candle, tetapi bisa gabungan beberapa candle yang membentuk satu pola lagi. Karena ini pada dasarnya adalah gabungan dari time frame. Ya, time frame ini pengelompokan candle, pengelompokan terbentuknya candle. Kalau teman-teman pakai M15 berarti 15 menit ganti candle. Ya, begini. Sehingga ketika ganti candle adalah 15 menit. Ini candle yang sudah mati, yang sudah terbentuk. Ini di menit 15. Belum tentu nanti di candle lebih tinggi sama seperti ini. Ya, maka menyesuaikan time frame yang kita gunakan. Ketika kita menggunakan time frame di atasnya, maka akan sangat berbeda. Nah, ini polanya akan berbeda nanti.